Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Ana FTH underscore. Menurut Kak Bima, fuckboy itu gimana sih? Gue kan fuckboy. Oke, jadi seperti yang ini Instagram, gue mau bikin Q&A. Nah, sebelumnya udah gue bikin di story Instagram buat pertanyaan, kalian nanya ke gue dan gue jawab. Nah, jadi langsung aja, nggak usah banyak bacot, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama dari Instagramnya Elita Lisanti. Planning buat kedepannya Bima mau ngapain? Planning kedepannya gue sebenarnya banyak sih planning yang akan gue kerjakan. Ya tentunya gue akan belajar dari masa lalu, dari kesalahan gue sendiri untuk kedepannya. Itu yang pertama ya, yang pertama planning gue, karena kan kita harus belajar sama kesalahan kita untuk memperbaiki di masa depan kita. Nah, untuk planning kedepannya lagi banyak konten, banyak apa ya? Adalah nanti akan gue jawab di pertanyaan berikutnya, question habis ini, oke? Jadi yang paling penting planning gue ke depannya, gue lebih belajar dari kesalahan gue sendiri untuk memperbaiki masa depan gue, oke? Jadi langsung aja ke pertanyaan kedua. Kapan bikin short movie Kak? Nah, ini dari Instagramnya _Rinjani. Nah, planning gue ke depannya juga ini sih, short movie gue akan bikin short movie ke depannya itu bareng sama teman-teman gue yang tergabung di dalam satu yang bernama CT Production. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya, nanti gue taruh di sini CT_Production. Nah, di situ gue akan bikin film pendek yang akan tayang di channel YouTube, tapi belum tahu nanti di mana. Sebenarnya udah mau syuting itu pas bulan Maret kemarin guys. Jadi bulan Maret itu gue mau syuting, cuman kehalang sama virus corona. Ya, virus corona ini atau yang dikenal COVID-19 masuk ke Indonesia dan rame banget waktu itu. Sampai sekarang Maya diundur syutingnya, ya belum tahu kapan mau mulai produksi, karena ya ini pandemi belum selesai juga dan di Jakarta belum normal kembali seperti waktu itu. Jadi tapi intinya kita akan bikin short movie, film pendek, dan udah ada hampir 5 judul yang udah kelar skripnya, tinggal syuting doang. Tapi ya doain semoga pandemi ini cepat selesai dan cepat normal semuanya. Dan sponsor, biasa ini pagi hari sih guys, jadi pagi-pagi gue udah semangat banget bikin video. Ini jam berapa nih? Jam 6. Ini jam 6, gue semangat banget bikin video. Karena apa? Gue ngejar biar nggak ada kendaraan aja sih. Karena kalau di sini kan rumah gue perumahan, jadi sering banget motor tuh sering banget. Nah itu dia. Kapan bikin short movie? Ya kalian tungguin aja, atau kalian bisa pantau di Instagramnya CT_Production yang ada di bio Instagram gue. Karena di situnya semua akan dikasih tahu apa aja film short movie yang akan kita bikin. Oke? Next ke pertanyaan ketiga dari Princess Dani. Sejak kapan sih kakak punya keinginan merambah ke dunia entertain? Sejak kapan? Mungkin awal 2018 kali. Awalnya itu gue sering banget ditawarin sama manajemen Instagram, manajemen artis Instagram, tapi nggak terlalu tertarik. Maksudnya nggak terlalu tertariknya tadi itu karena gue masih was-was gitu kan, takut dunia entertain nih yang ada di berita ya kayak gitu, dan pergaulannya juga, apalagi di Jakarta dikenal banget sangat keras mungkin kehidupannya. Tapi setelah gue masuk ke dalamnya ya sebenarnya semua kota sama aja, tergantung bagaimana kita ngejalaninnya, seperti itu sih dulu. Tapi 2018 pertengahan habis Idul Fitri baru gue tertarik dan gue berangkat ke Jakarta. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ya gue masih baru banget, masih nol banget. Gue masih butuh jam terbang, butuh pengalaman, butuh belajar banyak. Itu aja sih. Tapi ya doain semoga gue lancar ke depan. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari D_Puput27. Apa alasan kamu masih jomblo? Alasan gue jomblo sebenarnya gini.
gue nggak terlalu jomblo banget yang mungkin kalian bisa lihat di Instagram. Gue jarang banget, malah hampir nggak pernah gue posting sama cewek lain atau kayak gimana. Tapi sebenarnya kan kalian juga nggak tahu di belakang itu gue punya cewek atau enggak gitu kan. Gue dari 2019 awal sampai 2020 awal itu gue punya pacar, tapi kalian nggak tahu ya kan. Tapi habis itu gue udah putus. Nah tapi sekarang gue sangat berhati-hati mencari pasangan, mencari cewek. Tapi gue introspeksi diri juga. Kenapa gue sering putus atau seperti apa? Ya gue introspeksi diri. Dan kalian juga yang mungkin putus sama pacarnya dan jadi mantan, kalian bisa introspeksi diri juga. Jangan nyalain pasangan kalian, jangan nyalain mantannya. Kalau bisa introspeksi diri, apa yang bikin hubungan kalian ini jadi berantakan atau putus atau rusak. Oke? Jadi ya alasan gue jomblo sekarang, gue mau lebih berhati-hati, mau lebih bener-bener kayak menyatukan aja hati gue dengan dia. Asik, maksud gue saling koneksi itu penting banget, komitmen itu penting banget. Kalau setia itu hanya sekedar omongan doang, tapi komitmen itu harus penting. Oke? Lanjut ke pertanyaan kelima dari _di_awal_13. Kak, pernah ngerasa ngedown dan apa yang buat kakak bangkit lagi? Mungkin semua orang pernah ngerasain ngedown ya kan? Mungkin semua orang pernah ngerasain itu. Tapi kalau gue pribadi emang gue pernah, bahkan sering. Mungkin gini, gue artiin lah ya, yang gampang aja. Kalian ingin beli handphone ya kan, kalian pengen beli handphone. Kalau udah mempersiapin semua nih dari belakang, kalian ngumpulin uang ya kan, pokoknya udah nabung, tinggal mau beli uang gitu kan. Tinggal mau membeli HP-nya, handphonenya gitu kan. Ketika lu mau ke toko HP dan HP yang lu cari, yang lu idam-idamin waktu itu habis gitu kan, udah nggak ada atau barangnya udah nggak diproduksi lagi atau gimana. Nah itu pasti lu kecewa ya kan. Terus lu kayak, aduh gue nggak akan bisa lagi dapetin HP itu, padahal HP itu udah gue idam-idamin dari kecil bahkan gitu kan. Nah hampir seperti itulah, itu contoh kecilnya. Nah gue juga seperti itu. Mungkin gue mempunyai harapan yang sangat tinggi sampai mau menabrak langit gitu kan, nggak bercanda. Jadi gue mempunyai angan-angan yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi. Ketika gue mempersiapin semuanya, udah menyiapin semuanya, dan ketika gue mau mencapainya ternyata gue masih belum bisa atau bahkan gagal gitu. Tapi di balik itu semua, yang buat kita bangkit lagi itu diri sendiri. Lo harus percaya sama diri lo sendiri. Mungkin lo bisa gagal sekarang, mungkin lo bisa nggak berhasil sekarang, tapi ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Kalian masih mempunyai masa depan, masih mempunyai waktu untuk mengejar lagi, untuk mencoba lagi, untuk mengulang lagi gitu kan. Mungkin bukan di jalur itu, tapi di jalur yang lain. Nah itu dia. Kalau kalian nanya apa yang bikin kakak bangkit lagi, ya itu dia. Motivasi diri sendiri harus percaya kalau kalian itu mampu, kalian nggak bisa dikalahkan gitu kan. Nggak ada yang bisa ngalahin kalian gitu. Nah kalian harus mempunyai motivasi sendiri, itu sih. Jadi maaf kalau sok bijak, tapi ya emang itu yang gue lakukan. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan berapa? 6 ya. Dari Safrina_AZZ. Hal apa yang bikin Kak Bima bersyukur saat ini? Yang pertama, gue masih bisa bernafas sekarang, gue masih bisa bikin video, masih bisa say hey dengan kalian semua. Dengan cara sederhana itulah kita bersyukur. Kita masih bisa makan ya kan, kita masih bisa, bahkan kita mempunyai orang tua masih utuh ya kan. Itu udah bersyukur banget, itu gila banget bersyukur lah gitu. Jadi bersyukur itu banyak dan gampang, tergantung kayak gimana kita melakukannya, merasakannya gitu. Bersyukur itu gampang banget guys gitu loh. Kalian mungkin gini, kalian ketemu teman-teman lama atau ngumpul sama teman-teman itu udah seneng banget kan. Nah bersyukur dengan hal sederhana itu aja. Kalau gue itu sih. Jadi ya bersyukur gue itu banyak banget. Jadi kita hidupnya harus selalu bersyukur. Oke? Lanjut ke pertanyaan ke-7 dari Lin125948. Gimana sih ciri-ciri cewek idaman kamu? Gue itu paling susah banget kalau dikasih pertanyaan
seperti apa cewek idaman lu kayak gimana, Bim, cewek idaman itu susah banget gitu. Karena gue dikasih yang seperti ini kadang suka, dikasih yang seperti ini kadang suka, jadi bingung gitu loh. Yang seperti apa sih ciri-ciri gitu, apakah itu kulit hitam atau kulit putih atau rambut panjang atau pendek. Nah itu susah banget gue. Tapi yang terpenting gue serak aja, gue nyambung aja ngomong sama dia. Dan kayak gitu aja. Kalau dibilang ciri-ciri cewek yang diidamin seperti apa, gue nggak tahu yang mau jawab gitu. Yang terpenting ketika gue nyaman, gue cocok aja, dan gue nyambung sama dia, ya itu udah ciri-cirinya kayak gitu. Jadi ya susah banget kalau gue dikasih pertanyaan seperti apa ciri-ciri idaman. Bahkan ada yang nanya juga, Kak Bima, cewek idamannya yang pakai jilbab atau enggak? Nah itu gue bingung banget. Terserah lo mau pakai jilbab atau enggak, yang terpenting kan lo baik hatinya. Ketika lo baik hatinya, lo akan bisa berubah dengan pelan-pelan dan bisa merubah semuanya. Oke? Jadi seperti itulah. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8 dari Ana FTH _ menurut Kak Bima, fuckboy itu gimana sih? Gue kan fuckboy. Ya bercanda. Jadi ini emang pengen gue omongin sih. Menurut Kak Bima, fuckboy itu gimana sih? Jadi gini guys, gue jujur aja, gue baru tahu istilah fuckboy ini, bahasa fuckboy ini setelah gue perdalam, gue telusurin fuckboy itu apa sih gitu kan. Dan ternyata cowok yang sering ninggalin cewek atau PHP-in cewek atau mainin cewek, ya seperti itulah. Mungkin bahasa gaulnya dulu tuh playboy gitu kan. Nah menurut gue fuckboy itu nggak ada. Kenapa gue bisa bilang nggak ada? Tergantung gimana ceweknya gitu. Karena gue itu udah sering banget men gitu loh. Gue banyak temen cewek ya kan. Gue juga punya mantan juga gitu kan. Nah menurut gue gini, fuckboy itu kan cowok yang suka mainin cewek atau PHP-in cewek dibaperin habis itu ditinggalin. Nah kalian harus lebih pinter daripada cowok gitu. Maksudnya cowok yang fuckboy ini yang kata kalian itu gitu kan. Kalian harus lebih pinter. Ketika ada cowok yang anggap ini cowok fuckboy ya, ketika ada fuckboy nyamperin lu gitu kan, ngechat lu lah atau DM lu atau kayak gimana. Nah apa ya, setidaknya lu jual mahal gitu. Masa bukan jangan dibalas, ya terserah lu, itu mah urusan lu sendiri gitu. Cuman menurut gue gini, ketika ada si fuckboy ini mungkin ngedeketin lu, ya lu harus tahu lah apa maksud dan tujuan dia. Ketika tujuannya dia nggak jelas atau gimana ya, baru kenal aja udah kenal bertahun-tahun, bahkan udah kayak pacaran. Nah lu harus bisa mengartiin itu tersebut gitu loh. Cowok nih, gue sebagai cowok itu akan lelah, akan capek ketika si ceweknya ini susah banget untuk didapat. Tapi ketika gue ngedapetin tuh cewek yang susah ini, yang gue cintain. Nah gini, cowok itu kalau ngejar cewek, kalau cowok udah sayang banget sama tuh cewek, tapi cewek itu cuek atau bersifat susah banget untuk didapetin, ya kan? Tapi gue tetap mengejar elu gitu, mengejar si cewek ini. Ya mungkin ya, ini ya masih mungkin si cowok itu bener-bener ingin kenalan sama lu, mungkin ingin memperdekat hubungan dengan lu, itu mungkin. Tapi dari gue sendiri, gue seperti itu. Ketika gue dapet cewek yang cuek dan susah banget didapetin, ketika gue udah sayang atau suka sama dia, gue akan kejar gitu loh. Ketika gue dapet, wah itu men gila sih, itu bener-bener kayak lu mempunyai prestasi gitu loh. Itu menurut gue. Tapi ketika ada cowok yang deketin lu dan ketika lo jual mahal ke dia langsung menghilang, ya mungkin itu yang kalian sebut fuckboy gitu. Jadi menurut gua kalian lebih hati-hati, lebih pinter lagi, karena nggak ada fuckboy kalau lo pinter memainkannya. Itu sih menurut gua. Karena gini lah, nggak usah khawatir, karma itu kan ada ya kan? Ya menurut orang, ya gue percaya aja sih gitu, karma itu ada. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau dimainin sama cowok. Ya mungkin suatu saat dia punya anak cewek, anaknya dimainin sama cowok lain, ya kita nggak ada yang tahu. Tapi ya itu penjelasan dari gue aja, oke? Jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-9.
dari Arin_227. Kak, mau tanya, kan kalau cewek katanya susah buat move on, kalau cowok iya atau enggak? Ini cowok atau cewek itu sebenarnya sama-sama susah move on ketika putus, dan si cowok sayang banget sama ceweknya atau bahkan si cewek sayang banget sama cowoknya, itu sebenarnya sama-sama susah move on. Cuman bedanya kalau cewek itu bukan selalu ya mungkin, tapi lebih menampakkan kalau dia itu susah banget move on atau bikin quotes yang galau, kata-kata yang galau, atau ya yang sedih-sedih gitulah. Sedangkan cowok dia lebih cenderung ke biasa aja cuy. Karena apa? Ketika cowok galau atau bikin status-status gitu ya mungkin dia malu sama temen-temen yang lain lah, ntar dibilang cengeng lah atau dibilang lebay atau alay. Itu yang terjadi sama cowok, tapi sebenarnya di dalamnya itu sama aja men, sama-sama kayak anjir gue sayang banget sama tuh cewek, susah banget move on lah. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi yang kalian lihat cewek-cewek nih, cowok-cowok itu kuat, menurut gue sama aja hatinya, tergantung gimana dia mempermainkan sisi luarnya aja. Oke? Itu sih yang bisa gue sampaikan. Jadi ini pertanyaan ke 10 ya, 10. Kak, gimana sih mulai karir buat sukses? Sebenarnya kalian salah bertanya sama gue seperti itu. Kalian bisa tanya dengan diri lu sendiri, gimana sih biar gue sukses? Kayak gitu seharusnya. Yang tahu tuh diri lu sendiri gitu. Orang lain mungkin hanya mensupport, mendukung, itu sih mungkin, tapi yang lebih tepat kalian harus tanya sama diri lu sendiri. Karena lu percaya sama diri lu sendiri, diri lu itu mampu untuk melangkah jauh, mempelajari lebih jauh, mungkin bisa sampai ke titik sukses. Itu menurut gua. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-11 dari Fit RTLHH. Satu kalimat yang bisa buat kakak bangkit sampai sekarang. Orang tua. Orang tua yang bisa bikin gue bangkit, yang selalu memotivasi, selalu mendukung. Kalian jangan lupa, doa orang tua itu yang paling didengar. Jadi motivasi gue sampai saat ini itu orang tua. Karena tanpa orang tua mungkin gue kurang semangat atau kurang termotivasi. Itu sih. Jadi orang tua itulah jawaban. Oke? Jadi ya sampai di sini dulu Q&A kita. Sebenarnya gue seneng banget guys bikin konten Q&A ini, tanya jawab. Karena apa? Karena gue bisa langsung menjawab dari sisi hati gue. Waduh. Enggak, maksudnya gue bisa langsung menjawab apa yang kalian tanya gitu kan. Secara real nih gitu. Jadi kalian bisa, kalau suka sama konten ini, kalian bisa like dan komen sebanyak-banyaknya. Gue mau bikin konten YouTube apa, entah itu apa aja terserah kalian komen aja biar gue sering ngupload dan semangat untuk ngupload di YouTube gitu kan. Jadi ya sekian dan jangan lupa di like, komen dan subscribe. Oke? Thank you.